Assalamualaikum, semangat pagi. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Umi Asyaf. Yang saya share ini adalah sebagian kecil aktivitas saya di rumah. Saya seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak yang masih berusia 10 bulan. Bersih-bersih itu merupakan hal yang tidak mudah untuk saya, kalau saya boleh jujur di video ini, karena di rumah itu saya tinggal hanya sendiri, dan kalau suami saya itu pergi kerja, kurang lebih di luar rumah itu 10-12 jam. Jika bunda-bunda penasaran dengan aktivitas saya di dapur itu seperti apa, dan mungkin saja ada bunda-bunda di rumah yang senasib seperti saya, yang harus berjuang di rumah untuk membersihkan rumah, masak, bersih-bersih dapur, dan mengurus rumah intinya. Dan tinggal seorang diri, itu berarti kita sefrekuensi ya bun. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah klik video ini. Ditonton sampai selesai, jangan di skip-skip ya bun. Dan saya ucapkan salam kenal. Dan mungkin ada bunda-bunda yang baru mampir di channel saya ucapkan selamat datang. Saya doakan untuk bunda-bunda di rumah yang lagi nonton, insya Allah selalu sehat dan dilancarkan segala urusannya, amin. Sebelum saya memulai aktivitas saya seperti mencuci piring kotor, jadi saya tidurkan dulu anak saya gitu. Dan seperti video saya yang sebelumnya itu, saya bikin susu dulu. Jadi ketika dia nangis, tangan saya kan kotor. Nah, kalau dia nangis itu susunya udah ready. Jadi di sini saya tuh cuci piring. Kalau video mentahnya itu kurang lebih 60 menit ya. Jadi ini saya hanya ambil sebagian videonya saja. Sambil cuci piring, saya juga sambil manggang ikan. Dan ini ikannya udah mateng ya, karena bagian bawahnya udah kering, jadi saya balik. Jadi ini sembari saya cuci piring, saya manggang ikan. Jadi ketika saya selesai nyuci piring, ikannya udah matang. Jadi ini videonya saya potong-potong ya bun, biar durasinya nggak kelamaan. Dan ini ikannya udah matang. Dan kemudian ini toples-toples yang udah habis kuenya ya, itu saya langsung sisihkan biar nggak penuh di atas meja makan. Jadi ini piring-piring kotornya udah selesai. Untuk wajan dan penggorengannya itu udah selesai saya cuci, tapi di video ini saya nggak masukkan gitu, takutnya durasi videonya itu kepanjangan. Dan ini saya sambil beres-beres. Jadi ini kopi saset suami saya gunting-gunting biar kalau suami saya itu mau bikin teh itu udah ada di dalam wadah. Dan ini airnya udah mendidih, saya masukkan ke dalam dispenser, karena kalau saya itu di rumah air minum jarang beli ya. Saya lebih seringnya itu masak air sendiri. Dan ini saya buka dulu gordennya biar ada cahaya, makanya tadi videonya itu agak gelap dan ini lebih terang. Jadi ini posisinya saya sudah selesai cuci penggorengan, cuci piring, dan ini tahap untuk saya membersihkan meja keramik. Jadi itu biasanya saya tuh jarang menggunakan cairan pembersih ya, yang instan yang udah dijual di toko, karena mungkin kebiasaan kali ya. Nanti kalau kapan-kapan saya mau coba deh pakai yang pembersih yang dijual di toko-toko itu. Jadi sekarang itu biasanya kalau saya membersihkan meja tempat masak itu kan minyak ya. Jadi kalau yang bagian kompor itu minyaknya ada yang netes ke bawah, ada yang kecipratan mungkin di samping kiri, samping kanan. Jadi biasanya itu saya lap dulu dengan lap kering untuk mengeluarkan mungkin ada debu ataupun apapun itu, kotoran yang pertama itu saya keluarkan dulu dengan lap kering. Kemudian saya geser-geser semuanya. Kemudian saya ambil sabun cuci piring ya, Mama Lemon, apapun yang saya gunakan, Sunlight. Nah, yang buat saya cuci piring itu saya ambil, dan karena kan ini lantainya keramik ya, jadi kalau dikena air sabun itu lebih cepat bersih kalau menurut saya. Jadi ini saya sapu dulu untuk kotoran-kotoran keringnya, karena kan kalau udah basah nanti udah ribet lagi, nanti kalau dibersihkan lebih ribet lagi. Jadi ini kotoran yang awal-awal itu saya, karena udah di lantai ya, jadi saya sapu dulu biar nggak keinjak-injak saya sendiri, karena ini anak saya di samping saya ini, nanti kalau dia jalan ke arah saya nanti bisa kena. Nah, itu dia lagi main. Di saat saya capek, dia adalah mood booster terbaik saya, yaitu anak saya ya.
Dia ini baru berusia 10 bulan. Dialah sahabat terbaru saya. Jadi dia yang menemani kegiatan saya sehari-hari di rumah, siang bersama dia, malam juga bersama dia. Iya, karena saya ibunya. Jadi saya sembari beres-beres, saya juga sambil main dengan anak saya. Jadi dia lucu ya, ini saya mau ajak dia tepuk tangan. Dia nggak mau. Sebenarnya dia nggak mood ya saya ajak main, karena kan dia lihat saya itu dari tadi beberes terus mungkin gitu ya. Nah ini saya lanjut. Jadi itu spons yang warna pink itu busa ya. Saya kasih sunlight sedikit. Jadi itu saya gosok ke lantai keramik, kemudian saya lap dengan kain kering. Karena kan ini kan ada pantulan cahaya dari kaca ya. Ini kan di depan saya ini ada jendela, jadi lumayan hangat. Jadi itu cepat kering tanpa harus saya lap ya. Dan ini saya susun kembali untuk toples. Kalau dibilang bumbu, ini bumbu atau apa ya? Soalnya kan ini ada kacang. Ya mungkin makanan-makanan ya. Mungkin lebih tepatnya kayak gitu. Kalau misalnya dibilang bumbu, yo terserah lah. Saya juga bingung. Saya ini dubbing ini lagi ngayun anak. Jadi ya semuanya itu mesti dimaksimalkan ya. Karena kalau saya nunggu ini videonya sebenarnya 5 hari lalu sebenarnya udah diposting. Tapi karena ketunda-tunda, saya berusaha mencari waktu yang luang ya untuk saya menyelesaikan video ini tuh sepertinya nggak ada waktu. Jadi ini sembari anak saya tidur. Sebenarnya saya tadi itu udah punya belanjaan sedikit dari pasar, tapi entarlah saya taruh di wadah itu. Saya beli bawang merah, bawang putih itu udah habis ya, karena itu stok dari sebelum lebaran. Nah ini makanya toples bumbu saya itu seperti lada udah berkurang ya. Nah ini saya lanjut lagi, kan ini udah bersihkan kotoran pertamanya. Nah ini saya lanjut dengan saya lap dengan sabun, kemudian saya lap lagi dengan kain yang kering. Nah ini saya nggak lap 2 kali karena kan udah kering ya, karena seperti saya bilang tadi itu karena dekat dengan kaca, makanya meja keramiknya ini cepat kering. Dan ini saya lanjut ke dinding-dinding. Jadi biasanya kompor ini saya lap nanti belakangan gitu. Jadi biasanya untuk membersihkan kompor itu atau bagian kompor itu nanti bagian terakhir, biar serbetnya itu kotor sekalian gitu. Karena kan kalau di meja ini kan minyaknya bisa dikatakan nggak terlalu banyak ya, hanya di tempat-tempat tertentu, mungkin di seputaran kompor gitu. Jadi serbetnya saya gunakan nanti untuk saya ngelap kompor itu nanti belakangan. Nah ini saya sudah pindah ke sisi yang sebelah kanan, tadi itu di sisi yang sebelah kiri, makanya ini view video ini agak berbeda. Nah jadi ini sampai bawah-bawah kompor. Nah ini karena udah terakhir, mejanya udah selesai, dinding-dindingnya udah selesai, ini saatnya saya membersihkan bagian kompor. Jadi untuk cuci kompor juga punya bagiannya sendiri. Jadi hari ini saya nggak nyuci kompornya, hanya saya lap-lap aja karena nggak terlalu kotor ya. Untuk kompornya mungkin ada percikan atau bekas-bekas, karena tadi maksud saya kemarin tuh saya bikin bubur dan karena saya sibuk ngangkat pakaian, saya lupa, akhirnya tumpah deh ke kompor, tapi hanya sedikit. Nah ini karena udah selesai, saya tinggal lap tipis-tipis mejanya gitu ya. Ini terakhir saya gunakan untuk kompor serbetnya. Selesai ini, serbat ini saya cuci ya, udah nggak saya gunakan lagi gitu. Di rumah itu saya berusaha untuk memaksimalkan waktu saya. Intinya saya punya waktu untuk mengurus suami, intinya saya punya waktu untuk mengurus anak saya, dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk punya waktu mengurus dapur saya atau rumah saya ya, kamar mungkin, ruang tamu dan lain-lain. Karena untuk berbagi waktu itu menurut saya sangat sulit. Bukannya saya mengeluh ya, tapi di sini saya bersyukur bisa mendedikasikan atau menginvestasikan waktu saya untuk keluarga. Karena sebelum menikah itu saya adalah wanita yang bekerja, makanya ketika saya menikah, saya sangat bahagia bisa standby di rumah seperti ini gitu. Dan punya banyak waktu untuk mengurus rumah yang awalnya dulu saya waktu masih belum menikah ya, saya itu jarang sekali di rumah sebenarnya. Maka dari itu untuk berlama-lama di dalam rumah itu saya sangat betah ya. Dan ini alhamdulillah sudah bersih, udah selesai nyapu, piring kotor udah selesai dicuci, penggorengan udah selesai dicuci, udah selesai nyapu,
udah selesai beres-beres, dan ini terakhir saya membersihkan gorden kolong tempat saya memasak. Ini kalau lihat dapur udah bersih seperti ini, alhamdulillah. Dan ini anak saya itu tepat di depan saya, jadi saya itu sering, bukan berarti ini di video ini kan kelihatan saya seperti nggak ngelihat anak saya, tapi sebenarnya itu saya lihat. Cuman saya ini kan hanya sebagian kecil ya video yang bisa saya posting, jadi sambil lihat anak sambil membersihkan. Alhamdulillah dapurnya sudah selesai. Biasanya itu saya masak ketika dapur saya sudah bersih gitu, karena saya merasa kalau masih kotor terus saya masak, saya rasa seperti pusing kepala saya gitu. Nah kalau udah bersih kayak gini baru saya mulai memasak. Dan ikannya tadi kan udah selesai dipanggang, udah mateng, jadi saya tinggal, rencananya sih saya mau goreng tahu. Dan ini saya pindah ke sisi yang sebelahnya lagi. Jadi ini di atas meja makan ini penuh dengan barang-barang, ada belanjaan, ada sisa-sisa kue lebaran. Jadi lebaran tahun ini, kalau lebaran tahun lalu kan saya masih hamil, jadi saya sempat bikin kue ya, kue kering. Dan untuk lebaran tahun ini saya sangat nggak sempat bikin kue. Sebenarnya mau bikin kue, cuman ini saya dikasih sama ayah saya ya. Sebenarnya nggak enak juga sih, tapi rezeki nggak mungkin kan ditolak. Dan ini udah dibikin, ya sudah, mau nggak mau ya udah diambil aja. Jadi ini saya satukan semua, saya nggak tahu nih, udah dicampur aja semua. Jadi biar toples yang udah nggak ada isinya itu bisa saya amankan gitu, nggak semua dipacal atau taruh di atas meja makan. Itu aduh pusing kepala itu kalau lihat meja makan berantakan. Nah ini udah saya bereskan kira-kira barang yang udah nggak dibutuhkan. Jadi saya sambil membereskan, saya sambil makan kue. Jadi itu karena saya itu, ya itu jilbab saya itu udah berkeringat ya, karena ini udah akhir-akhir kegiatan saya di dapur ya. Jadi video yang saya sharing ini hanya sebagian ya, karena kalau saya sharing semuanya aduh panjang sekali videonya. Dan ini ada susunya Asyaf dan makanannya Asyaf. Jadi rencananya kalau udah 1 tahun nanti saya akan kasih makanan yang lebih padat, mungkin nasi yang lembut atau bubur mungkin, tapi nanti lihat ya. Nanti entarlah saya mikir video ini dulu deh. Nggak mikir menu makanan anak. Jadi ini saya lanjut bikin sambal iris dan goreng tahu. Jadi ini rencananya saya mau bikin sayur. Jadi ini saya sudah ambil wadah yang ada sayurnya, tapi ketika saya dalam proses memasak itu suami saya nyamperin dan katanya dia pengen makan sambal. Kalau di daerah saya itu mungkin bilang rica iris ya, atau dabu-dabu manta. Jadi itu sambalnya itu nggak dimasak gitu, jadi tomatnya diiris saja, cabenya diiris saja, bawang merahnya diiris saja, kemudian dicampur, dikasih minyak sedikit dan ditambah perasan ditambah perasan jeruk lemon gitu. Maaf ya kalau saya belibet, karena keseharian kami itu ya, bukan hanya di daerah saya ya, tapi bisa dikatakan di kabupaten kami ya, khususnya di Bolamongondo Raya ini, kami itu tidak menggunakan bahasa nasional seperti di ibu kota bahasa Indonesia gitu ya. Kita biasanya menggunakan bahasa kita. Makanya di saat saya ngedubbing video ini, saya sering jelaskan itu seperti saya sulit, karena keseharian kami itu kami tidak menggunakan bahasa nasional. Malah di sini ya, kalau misalnya kita itu bicara kalau menggunakan bahasa seperti itu, malah kita mungkin kalau bahasa kerennya kita itu dibully. Kalau misalnya terampe bahasa bilang, ih biasa jangan so bake bahasa Indonesia, bahasa orang juga gitu. Tapi karena ini mungkin ditonton bukan hanya dari daerah saya, mungkin karena ini videonya kan saya posting ditonton seluruh warga masyarakat negara Indonesia. Masya Allah, insya Allah ya bun. Intinya ini berbagai daerah lah yang nonton video saya ini. Kalau saya pakai bahasa daerah saya mungkin nggak akan dimengerti, mungkin hanya beberapa kata, dan yang lainnya itu nggak bisa dipahami. Makanya saya berusaha untuk ngedubbing ya, pakai bahasa nasional, pakai bahasa Indonesia ya, yang baik dan benar gitu. Jadi ini saya pakai micin dikit, minyak dikit, ya kira-kira 3 sendok lah, dan saya kasih garam. Udah seperti ini aja, simple. Tapi itulah Indonesia ya, negara kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tapi sebenarnya kita satu. Itulah uniknya Indonesia.
cantiknya Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, budaya, dan lain-lain. Oke, next. Jadi ini saya mau goreng tahu. Jadi suami saya bilang mending goreng tahu aja, nggak usah bikin sayur. Sayurnya ya tomat tadi. Ya udahlah ya. Jadi saya itu masak sesuai request suami saya. Jadi kalau misalnya masak, terus saya suka masak ini, tapi suami saya seperti bukan komplain ya, tapi bagus sih masak ini gitu. Saya merasa kayak nggak puas ya. Jadi bagaimana caranya saya di dapur itu masak dan melakukan apapun itu, sekalipun itu saya tidak ingin lakukan ataupun bukan keinginan saya, ya kalau suami saya bahagia ya saya akan lakukan gitu ya, selama masih dalam syariat kita ya sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau udah keluar kan gak mungkin patuh ya. Kalau masih di dalam itu kebaikan untuk kita, ya kita sebagai istri itu wajib patuh ya. Dan ini saya sambil goreng tahu. Jadi saya kalau masak itu saya sangat suka kalau dapurnya itu udah bersih gitu. Tapi seiring zamannya berkembang dengan adanya gadget, dengan adanya program aplikasi, dengan adanya YouTube, intinya kita walaupun nggak harus pergi ke salah satu wilayah, daerah, kita sudah bisa tahu ya bagian hidup seseorang di luar itu seperti apa gitu, dengan kita nonton channel YouTube, dengan bermacam-macam channel YouTube kita bisa mengetahui berbagai macam kegiatan dan aktivitas ibu rumah tangga. Singkatnya, dengan adanya teknologi kita bisa lebih melihat dunia. Dan ini tahu saya udah selesai digoreng, itu berarti video saya juga sudah hampir selesai. Jika bunda-bunda suka, tekan tombol subscribe, like, komen, dan bisa di-sharing, gak apa-apa, biar kita saling berbagi. Dan untuk bunda-bunda di rumah, bagaimana aktivitasnya? Bisa komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton, selamat datang untuk yang baru bergabung. See you next video. Bye-bye.